Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk program prestasi di sore ini. Saya Irwan Firman akan menemani Anda selama 1 jam ini. Dan jangan lupa untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, ditunggu di line phone 02716793000 ataupun di SMS kami di 08112553000. Pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tayangan prestasi ini akan semakin memberikan inspirasi kepada siapapun yang ingin mengupgrade semangat ya. Di setiap Selasa sore kita hadirkan sosok-sosok prestatif yang tidak hanya memajukan di bidangnya masing-masing, tetapi mereka juga memiliki akhlak yang tentunya siap dijadikan teladan juga bagi seusia mereka ataupun sekomunitas mereka dan kepada masyarakat luas. Dan untuk hari ini kami kedatangan tamu dari kawan-kawan kami dari SMA MTA yang didampingi juga salah satu kesiswaan yang hadir di sini. Ada Pak Bobi Hertanto, SPD MSI, dan ada 2 siswanya, yakni Mas Muhammad Umar, ini singanya matematika ya di SMA MTA, dan juga Mas Noval Zaki selaku karateka yang sudah mengharumkan nama SMA MTA di berbagai event. Kita sapa dulu mereka yang ada di studio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pak Bobi dulu, sehat Pak Bobi ya? Alhamdulillah, sehat, selalu semangat, selalu mendampingi siswa-siswinya untuk mendapatkan kejuaraan di berbagai bidang. Insya begitu. Allah. Kemudian Pak Bobi ini juga mewakili bidang kesiswaan ya Pak ya? Insya Allah begitu. Kesiswaan sama MTA, dan ini di tengah-tengah kita ada Mas Muhammad Umar yang sebelah kiri, ini yang sering tampil juga di program Bahasa Arab ya Mas ya, bersama kawan-kawan seasramanya. Kemudian Mas Noval yang sebelah pas kiri saya, ini adalah karateka kita dari SMA MTA. Kita ke Pak Bobi dulu nih. Pak Bobi, ini 2 siswa yang merepresentasikan juga adik-adik kita yang bersemangat di bidangnya masing-masing. Hanya 2 yang dibawa di hari ini. Gimana Pak Bobi, bisa dijelaskan dulu ini Pak? Iya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami membawa 2 putra kami yang berprestasi di bidangnya masing-masing, yakni di bidang matematika atas nama Muhammad Umar, dan bidang karate yakni Noval Zaki. Di beberapa prestasi yang terakhir yang alhamdulillah mereka torehkan dari beberapa prestasi yang banyak sekali yang ada di SMA MTA begitu. Iya, baik. Dan tentunya Mas Umar dan Mas Noval ini 2 dari sekian banyak ya Pak Bobi ya yang berprestasi di bidang matematika dan olahraga ya. Iya. Masih banyak di sana apa saja olahraga dan lain sebagainya Pak? Iya, untuk bahasa Inggris, kemudian ada juga prestasi di bidang kimia, fisika ya, dan lain sebagainya Pak ya. Dan lain sebagainya. Baik. Ya. Kalau di bidang olahraga selain karate seperti Mas Noval, ada lagi nggak Pak? Iya, jadi yang tapak suci. Tapak suci. Ini juga seleksi juga tahap. Nantinya juga kita kadang-kadang insya Allah bisa lolos untuk ke O2SN Jawa Tengah gitu, provinsi ya. Berarti ya. Bahkan kami ingin juga lebih daripada itu nanti ya, bisa lebih baik lagi gitu. Baik, berarti ini selain mereka ditempatkan di asrama yang otomatis pembimbingan akhlak, iman takwa dan lain sebagainya tinggi, tetapi mereka juga dibebaskan ya Pak ya, untuk memilih bidangnya masing-masing. Gimana tanggapan Pak Bobi? Ya. Jadi selain juga kemudian di bidang diniyah di SMA MTA Surakarta itu dikelola dengan sedemikian rupa, tetapi kemudian juga memfasilitasi bagi anak-anak itu untuk berprestasi sesuai dengan bakat minatnya masing-masing, sehingga apapun kemampuan anak, kami sebagai pengelola yang ada di SMA MTA, tangan panjang dari yayasan, kemudian bisa memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengembangkan diri begitu di bidangnya masing-masing tentunya.
Baik, ya tentunya di sana nanti akan ada kerjasama yang baik ya, Pak Bobi ya, Ya. antara siswa, orang tua, juga pengelola di sini, guru Betul. dan ustadz-ustadz kita yang ada Betul di SMA sekali. MTA. Baik, Iya. kita ke Mas Umar. Kenapa tadi kami menyebutkan singanya matematika? Karena tadi di off air ya sempat menyebutkan puluhan kali, bahkan ya itu hanya untuk SMA saja ya, ketika SMA, belum SMP dan SD-nya di bidang matematika sudah banyak sekali. Mas Umar, bisa diceritakan ini sudah berapa kali pasnya untuk kompetisi di bidang matematika Di ketika SMA? SMA Lebih kurang kurang lebih ya 13. 13 kompetisi ya yang diikuti, itu mulai tingkat regional, nasional juga begitu ya. Untuk internasional sudah? Internasional di SMA belum. Belum ya, mudah-mudahan nanti akan ada event Amin. semacam itu begitu. Nah, Mas Umar, untuk yang dibawa di sini mungkin hanya 4 ya, 4 pialanya ya. Mungkin bisa disebutkan ini satu persatu, dan ini eventnya di mana saja? Mulai dari yang sebelah kiri saya barangkali. Untuk yang pertama, ini Olimpiade Statistika Matematika diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Gadjah Mada. GM ya. Dilaksanakan bulan Januari Ya. tahun 2016 ini. Paling anget ini ya berarti ya, paling baru ya. Masih ada yang Oh, masih ada yang baru Ada lagi. lagi. Subhanallah. Baik. Kemudian ini tim atau personal? personal. Personal begitu. Baik. Mas Umar kuat nggak bawanya ini sendiri? Tingginya Tingginya bersama Iya. dengan pialanya, Masya Allah. Jadi apa namanya, nggak rugi ya datang jauh-jauh kemudian berkompetisi di sana, pulang membawa piala ini. Alhamdulillah, Kemudian bisa. yang Iya. lainnya Mas Umar? Kemudian yang kedua ini juara 2 lomba matematika se-Jawa Ya, yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Matematika Fakultas MIPA MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta. UNY, UNY. ya, Itu UNY. yang Baik. terbaru juga, Hmm. Februari 2016. Februari 2016, tanggal berapa? Tanggal 20. 20 20 ya. Oke, tim atau personal? personal juga. Personal juga, baik. Kemudian yang 2, Kemudian yang ini dari juara 4 lomba matematika nasional UGM. UGM. Kalau ini yang menyelenggarakan dari Himpunan Mahasiswa Matematika Oh, baik. tahun 2014. 2014. 2 sudah tahun yang 2 tahun lalu. yang lalu ya, Ya. juara harapan 1. Ya. Kemudian Kemudian selanjutnya satunya lagi juga juara harapan 1 Mm-mm. di Desember 2015 kemarin Mm-mm. Desember. di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Unsud. Oh, Unsud ya. Ya. Baik, berarti ini ya kalau dari statistiknya itu naik ya. Naik. Insya Allah Kejuaraannya gitu. ya, mudah-mudahan ya. Dan baik, itu menarik sekali dari Mas Muhammad Umar, dan ini tentunya atas nama SMA MTA semua Ya. untuk kejuaraan yang diikuti selama ini begitu ya. Berarti semuanya semua SMA MTA, dan dari ke-13 event yang sudah diikuti, ini selalu pulang bawa piala terus atau gimana nih Mas Umar? ya, ada beberapa lomba yang belum berhasil. Baik, dari 13 berapanya yang tidak? Kalau menang sih itu yang dari pemerintah kan OSN. OSN kemarin kelas 10 di tingkat kota juara 2. Tingkat provinsi harapan 1. Oh begitu. Tapi di nasionalnya belum dapat. Belum dapat. Terus Oke. tahun ini tingkat kota juara 1. Tingkat provinsi ini nunggu pengumuman. Nunggu pengumuman. Ya. Oke, baik. Jadi pernah apa namanya, belum mendapatkan hasilnya ketika OSN tingkat nasional ya? OSN sama juga di kemarin di Pernah ya? UGM tahun lalu, kemudian Universitas Negeri Malang sama Universitas Negeri Semarang. Oh begitu. Artinya Mas Umar di sini bisa dikatakan expert di bidang matematika seusianya, tapi ternyata juga tidak selalu mulus terus yang namanya jalan begitu kan ya. Ternyata ada titik-titik di mana Mas Umar juga harus jatuh dulu di sana. Bisa di-sharingkan kepada kawan-kawan untuk selalu menjadikan kamu on fire gitu ya, selalu semangat, itu gimana Mas Umar? Ya, kalau saya biasanya kan saya suka matematika itu karena matematika itu menantang, Mas. Soal dari tiap lomba itu berbeda-beda. Jadinya kita tuh kadang-kadang mendapatkan soal-soal baru yang belum pernah kita kerjakan. Iya. Nah, pengalaman saya ketika lomba-lomba yang belum berhasil itu saya jadikan pelajaran. Misalkan kita mengikuti lomba di Malang, Universitas Negeri Malang. Kemarin tuh saya baru dapat peringkat 9. Hanya terpaut 2 poin dengan peringkat 5. Nah, itu kan kemarin baru pertama.
dan insya Allah tahun depan masih bisa ikut. Nah dari pengalaman itulah berarti kan saya tahu tipe-tipe soalnya. Oh, begitu. Kemudian kita coba kerjakan lagi yang setipe. Dan kalau ini kan sejak SMP saya juga sudah pernah mengikuti seperti itu mas. Itu jadi pengalaman kekalahan yang lalu itu dijadikan pelajaran untuk ke depan. Sedangkan lomba-lomba yang menang itu semuanya kan pertolongan dari Allah. Yeah. Ya itu kita coba sering latihan soal-soal. Misalkan ada soal yang di post di internet, kita print, kita coba kerjakan. Oh, baik. Seperti itu. Ya, berarti nggak ada mandeknya ya istilahnya ya. Kamu selalu Berlatih running terus ya buat belajarnya begitu ya. Terus. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita coba sedikit flashback dari keluarga ini Mas Umar. Memang keluarga sudah mendukung sekali di bidang matematika atau bagaimana Mas? Atau mungkin bapaknya juga guru matematika atau gimana? Ya, untuk keluarga sangat mendukung sekali, terutama dari bapak dan ibu. Kalau bapak kan guru matematika, Namanya Bapak Sularmin. Pak Sularmin, Iya. SPD. MBD. Oh iya, baik. Kurikulum. Guru matematika Guru juga. matematika Ya? di gitu. SMMTA Di juga. SMMTA juga. Oh ya, memang bibitnya sudah ada. Kemudian untuk ibu, Untuk ibu kan ibu juga ibu rumah tangga, tapi juga sering les Les. di rumah. oh begitu. Les di rumah. Les matematika juga. Les Macam-macam. pelajaran umum IPA. SD. SD. Oh gitu. Ya baik. Berarti emang Tutor support juga. dari keluarganya, tutor juga ya Pak ya. Iya. Jadi supportnya udah dapat ya Mas Umar ya. Kemudian apakah hanya dapat supportnya saja atau memang Mas Umar sendiri juga terus menggali potensi secara pribadi? Saya dulu kan awalnya senang matematika, kemungkinan besar kan waktu kecil kan di rumah ada les-lesan. Saya waktu kecil tuh sering lihat bapak ngajar ngeles gitu. Ya. Selain itu juga kan di rumah juga banyak buku-buku. Nah mungkin dari situ di SD saya mulai ya kalau matematika itu ya enak gitu mas. Terus lama-lama ikut lomba. Ya. Saya mulai di situ mulai mengenal namanya Olimpiade Matematika. Oh ya. Ya walaupun di SD baru menang sama tingkat kecamatan sama tingkat kota. Kemudian saya mulai termotivasi itu di SMP. Nah di SMP itu saya melihat kan saya dulu masuk di SMP MTA. Itu melihat dari prestasi kakak-kakak sebelumnya itu jadi termotivasi. Kemudian saya coba membeli buku waktu masuk SMP, buku-buku SMP. Ya. Saya coba kerjakan. Dan kalau saya tidak tahu bisa tanya ke bapak, dan alhamdulillah bapak juga menjelaskan cukup mudah dipahami. Nah mulai dari saat itu ya saya mulai senang ikut lomba. Begitu ya, baik. Kemudian ini Mas Umar, oh iya tadi Bapak sudah disebutkan namanya, Ibu namanya siapa? Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah. Ini aslinya di mana nih rumahnya Mas Umar? Rumah saya di Jalan Tangkuban Perahu, RT 5 RW 32, Mojosongo Jebres, Kota Surakarta. Oh, Mojosongo ya. Ya. Nanti siap dicari orang ya. Kalau pengen share gitu ya dengan Mas Umar gitu. Matematika. Ya, ini apa namanya? Untuk di bidang matematika ya, ini Mas Umar cukup mewakili SMA MTA. Tentunya tidak hanya Mas Umar ya tentunya. Kawan-kawannya juga banyak yang suka matematika juga. Ada. Setahu kamu begitu. Ada. Yang suka juga lumayan. Lumayan banyak ya. Iya. Baik, ya. Dari Mas Umar kita menuju ke Mas Noval. Ini di bidang olahraga ya, Mas Noval ya. Panggilannya memang Mas Noval. Panggilannya Jack. Jack. Baik, Mas Jack gitu ya. Tapi ini saya panggil Mas Noval aja ya. Baik, Mas Noval ini sekarang kelas berapa berarti? Kelas 10. Kelas 10 IPA, IPS, IPA 2. Sama ya? Saya 11. 11. Oh begitu. Baik. Berarti ini Mas Noval masih muda sekali. Iya, Begitu ya di SMA MTA masih kelas 10, berarti kelas 1 begitu dan sudah mengikuti berapa kompetisi Mas Noval mewakili SMA MTA? Di SMA 4 kali. 4 kali. Baik, 4 kali itu sudah mendapatkan hasil semua atau ada belum berhasilnya? Ada yang belum. Ada yang belum ya. Yang berhasil dari berapa? 4 berapa yang sudah didapatkan? Dari perak. 1 kali. Dari 4 yang belum hanya 1 begitu ya. Iya. Berarti ini 3 yang sudah didapatkan Mas Noval, mungkin yang ada di depan ini semua ya. Iya. Baik, bisa dijelaskan Mas ke saudara-saudara kita, ke kawan-kawan yang ada di rumah. Itu lomba apa? Untuk yang ini kejuaraan kota. Kejuaraan kota, bisa dilihatkan. Ya. Eventnya Kejuaraan kota. di Kota Surakarta. Iya, ya? di Kota Surakarta. Baik. Dapat juara berapa Mas? Juara 1. Juara 1. Iya. Baik, ya. Kemudian ke Magelang. di Magelang Dapat perak. dapat perak. Ya. Itu tingkatnya Magelang, provinsi. Tingkat provinsi ya atau tingkat Tingkat kota?
Jawa Tengah. Oh, Jawa Jawa Tengah. Tengah. Baik, tingkat provinsi. Baik. Kemudian di Jakarta, Oh, ya, di Pejunas Pertamina, Pertamina. Allah belum memberi Belum memberi Hasil. titipan piala ya. Iya. Tapi memberi pengalaman otomatis Iya. ya. Kemudian yang keempat Mas Noval dan yang terakhir di Sragen kemarin di Sragen. Oh, iya. dapat juara satu, Juara satu ya. mewakili Solo. Mewakili Mewakili Solo, Solo. gitu ya. Baik. Dan saat ini dengar-dengar nih Mas Umar, Mas Noval juga persiapan untuk mewakili SMA MTA nanti untuk ke event berikutnya ya. Iya. Di mana nanti rencana Di terdekat? Semarang. Di Semarang. Semarang. Itu tingkat provinsi berarti ya. Ya. Iya. Tingkat Tingkat provinsi. provinsi. Baik. Ya. Mas Noval, ini sedikit flashback juga untuk kejuaraan karate ini, apakah sejak SD, SMP, saat ini SMA, atau waktu SMA ini saja mulai ikut kejuaraan-kejuaraannya? Ikut karate mulai SD, Mulai SD kelas ya? 5. Kemudian kalau ikut lombanya kelas 5 juga. Waktu itu baru sabuk kuning. Begitu. Main, kalah, nangis. Baik. Kemudian lanjut latihan terus, diberi semangat oleh bapak. Kemudian masuk SMA MTA. Disuruh pelatihnya ikut Kejuaraan-kejuaraan. kejuaraan. Terus Dan dapat ternyata hasil. ada hasilnya Iya. begitu ya. Baik. Dan karena ini Mas Noval masih sangat muda sekali di SMA MTA, otomatis nanti Banyak masih kesempatan. banyak event ya, mudah-mudahan Event. ya, masih ada banyak event, banyak kejuaraan yang siap untuk balas dendam. Karena SMP, SMA mungkin belum ada wahananya ya untuk kejuaraan-kejuaraan seperti ini, balas dendam dalam tanda kurung ya, tanda petik yang positif begitu. Iya. Ini jenisnya Mas Noval apa untuk karatenya? Itu komite. Komite. Ya. Berarti satu lawan satu Perorangan. gitu ya, Satu lawan perorangan satu. ya. Satu lawan satu. Baik, dan sekarang sudah di sabuk Coklat. coklat. Bisa disebutkan ini ke teman-teman yang ada di rumah, barangkali itu tingkatannya seperti apa sih, Mas Noval? Untuk dalam karate itu ada 6 tingkatan. Iya. Yang pertama itu sabuk putih, 2 kuning, yang ketiga hijau, yang keempat biru, yang kelima coklat, yang keenam hitam. Ini berarti sudah ditingkatkan ke Lima. 5, begitu ya. Kurang Ya, dikit oke. ya. Dikit lagi sudah di puncak begitu ya. Puncak. Ya, Mas Noval, bisa di-sharingkan ke saudara-saudari kita, ke kawan-kawan yang ada di rumah yang barangkali ingin juga di bidang karate seperti ini. Butuh waktu yang ekstra nggak sih buat latihan terus begitu? Kalau latihan itu yang penting ikhlas. Latihan Totalitas terus. berarti Iya. ya, ikhlas means totalitas. Latihan semangat. Yang terutama itu jangan meremehkan kata pelatih. Oh begitu, baik. Harus Jadi menuruti apa yang dikatakan. oh begitu, ini keywordnya ya, Pak Keywordnya Bobi ya. itu. Jadi Kata kalau ingin kuncinya. dapat juara dan ingin berprestasi, maka apa yang disampaikan oleh pelatihnya dilaksanakan. begitu. Kalau menyebut pelatihnya apa sih, Mas? Simpe. Simpe siapa ini Simpe yang sudah Ustadz. melatih? Simpe Ustadz di SMA MTA siapa? Simpe Sugeng. Simpe Sugeng, itu Iya. Pak Bobi ya. Iya. Ini mendatangkan dari luar atau memang sudah Iya, jadi mendatangkan guru? dari luar cukup lama Oh, begitu. gitu. Kemudian melatih anak-anak di bidang karate. gitu. Oh begitu. Ini sekaligus menjawab bahwa SMA MTA ketika ingin mendapatkan kejuaraan di bidang tertentu, kalau memang di intaran belum ada pelatihnya Iya. yang expert, maka Mendatangkan ya Pak Bobi. Iya. Oh begitu. Baik. Kemudian dari sisi keluarga atau kawan-kawan di rumah, Bapak Ibu begitu, supportnya gimana, Mas Noval? Bapak sama ibu sangat mendukung sekali. Terutama bapak. Kalau mau minta apa-apa, umpamanya Pak minta dibeliin baju karate yang harganya 1.000. 1 juta. 1 juta maksudnya ya. Ya nanti gampang kalau mau berangkat ke Semarang gitu. Oh begitu, baik, itu salah satu bentuk supportnya. Supportnya. Tentunya dukungan moral dan lain sebagainya juga dikasih ya. Bapak namanya siapa, Mas Noval? Edi Suyono, Pak Edi Suyono. Edi Suyono. Beliau aktivitas sehari-hari guru, PNS. sebagai PNS, Ya. guru. Oh begitu, guru olahraga, guru kimia. guru kimia. Wah, cukup ini ya, timur dan barat ya. Oke, kemudian ibu, Ibu rumah tangga, namanya siapa? Sri Haryani. Baik, supportnya juga tinggi ya untuk Mas Noval ya tentunya ya. Kemudian dari orang tua sendiri, dari bapak mungkin juga pernah menjadi seorang karateka atau bagaimana begitu? Dulu waktu mudanya pernah, tapi sampai biru.
Oh, sampai biru. Iya. Itu tingkatan berapa berarti? Yang 3. keempat. Empat ya? Empat. Baik. Oh, gitu. Dan kemudian karena mungkin beliau juga sudah fokus ya di bidangnya ya. Kemudian ini anaknya yang kemudian dimajukan. Baik. Kemudian dari kembali ke Mas Umar, ini dalam seminggu kamu latihan pribadi berapa kali? Dan waktu 7 hari itu? Seminggu itu nggak rutin sih Mas. Nggak Maksudnya rutin nggak ya? setiap minggu itu berhari. Mungkin kalau misalkan mendekati lomba itu bisa setiap hari, setiap malam itu latihan. Tapi mungkin ketika ada kesibukan lain seperti mau ujian dan sebagainya ya ketika ada waktu senggang. Oh begitu, baik. Kemudian kalau dari Mas Noval, seminggu berapa kali latihannya? Seminggu 2 kali. Hari apa? Hari Jumat sama Minggu sore. Jumat dan Minggu sore. Dari pengalaman Mas Noval sendiri, ini mengganggu nggak sih aktivitas kejuaraannya dengan pelajaran sehari-hari? Asrama juga ya, tinggal di asrama. Iya. Gimana? Mengganggu tidak? Mengganggu sih tidak terlalu. Bisa menyeimbangkan Iya. dua-duanya ya. Baik, karena sekarang di IPA 2 saat ini ya, Iya. tentunya pelajaran juga tidak main-main, Iya. begitu. Dan gimana untuk kondisi akademisnya? Lancar? Alhamdulillah. Lancar. Bagus. Baik. Iya, bagus. Nanti minta tolong Mas Umar ya kalau butuh bimbingan matematika dan bidang yang lain, barangkali seperti itu. Ini meskipun physically-nya lebih kecil tapi Mas Umar gitu ya. Gimana Mas Umar? Kalau Mas Umar mengganggu nggak untuk pelajaran dan lain sebagainya gitu? Alhamdulillah sih nggak mengganggu, justru itu membantu saya. Begitu ya? Karena misalkan kita mempunyai kelebihan terutama di bidang akademik ya. Dengan kita memiliki kelebihan itu berarti kan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan ilmu yang kita peroleh pada teman-teman yang lain. Jadi kita bisa membantu teman-teman yang lain yang mungkin merasa belum bisa atau sebagainya. Baik, ya. Saya kembali ke Mas Noval. Untuk ke depan, apakah ingin tetap fokus untuk di karateka dan mungkin punya keinginan juga, misalkan jadi seorang guru atau dosen bidang olahraga, atau mungkin malah punya cita-cita yang lain? Gimana Mas Noval? Udah punya bayangan belum? Untuk ke depan persiapan Popda provinsi. Tuh. Kalau yang jangka panjang, pengen jadi apa begitu? Pengen punya Perguruan. tempat latihan. Oh gitu. Oh ya, mudah-mudahan nanti dilancarkan ya. Amin. Yang jelas ini ekspektasi jangka panjang ya, karena kita tahu Mas Nova masih kelas 10, masih Yeah. kelas 1, berarti usia sekarang 17, 18, 16. 16. Oh. Masih jauh sekali begitu. Baik, mudah-mudahan nanti dukungan dari Pak Bobi, berikut guru dan Yeah, lain, orang yeah. tua juga semakin kencang ya Pak Yeah, ya, untuk yeah. Mas Noval dan kawan-kawannya. Kalau Mas Noval ini satu dari satu-satunya Yeah. di bidang karateka atau sebenarnya banyak Masih sekali? ada banyak ya. Bahkan kemarin Simpe Sugeng itu menyampaikan SMMTA itu gudangnya Oh karate. begitu. Dan itu juga disampaikan oleh pelatih yang luar gitu. Jadi banyak ya, ada Bobi Naryanto, ada kemudian apa itu Nafis kelas 3 ya, dan ada yang kelas 10 ini sudah ada bakat-bakat baru yang di bidang karate, gitu. Iya. Iya, Jadi baik. masih banyak di Masih banyak ya. Ya. Kemudian ini ada sedikit cuplikan dari pertandingan dari Mas Noval ya, ketika mengikuti kejuaraan di Magelang ya kalau nggak salah ya Mas ya. Bisa ditampilkan kawan-kawan. Ya. Yang mana ini Mas Noval? Yang Merah. merah. Ya. Baik. Apa ini? Final atau? Final atau Final. Oh, final di ya? finalnya. Baik. Wah. Ya ini Mas Noval menyingkirkan berapa lawan? 4 4 ya. Baik. Ini pas dapat juara berapa ini? juara 2. Juara 2 ya. Perunggu. Bahkan Oh, perak. Oh, perak ya. Perak ya. Dapat perak. Baik. Dalam pertandingan seperti ini berapa durasinya, Mas Noval? Untuk kelas junior 2 menit. 2 menit ya. Baik. Ya. Waktu melawan ini menang atau kalah? Kalah. Oh kalah. Dia berarti juara satunya ya. Iya. Yang biru ya. Ini karena sudah final, ini Mas Noval dapat juara 2 waktu di Magelang ya. Magelang. Baik. Ya, terima kasih teman-teman. Ya.
tentunya sebenarnya masih banyak dokumentasi yang lain ya, namun hanya sedikit yang bisa kita tampilkan. Kemudian dari Mas Umar, barangkali ada beberapa dokumentasi yang bisa kita simak bersama. Ya, silahkan teman-teman. Ada beberapa dokumentasi foto ya. Ini untuk Mas Umar di bidang matematika ini. Oh, ini Mas Noval masih ikut tampil di sini. Selanjutnya mungkin teman-teman. Ini masih Noval. Ya, masih Mas Noval. Kemudian Nah itu Prasetyo sama ini sama Mas siapa Mas Noval? Mas Ilham. Mas Ilham. Ilham kelas 3 ini. Oh iya, ini pernah tampil ya di sini Iya, kalau nggak di salah sini ya. pernah tampil. Ya, selanjutnya teman-teman. Nah, ini Mas Umar dapat Bukan Mas Noval waktu dengan Bapak Kepala Sekolah. Oh, gitu. Dengan Ustaz Dias ya. Waktu upacara penyerahan hadiah medali Baik. sama. Ya, selanjutnya. Nah, ini Ini Mas Umar ini juara berapa ini? Juara 1 yang yang di UGM ya. 1 UGM. Memang kalau pas mendapatkan juara selalu ada event seperti ini ya, setiap hari Senin ya. Iya, Setiap betul. hari Untuk Senin waktu upacara. memotivasi Kawan-kawan yang lain. Yang lain. Gitu. Ini masih di lokasi SMA MTA. Di SMA Saudaraku, MTA. semuanya yang ingin tahu seperti apa SMA MTA ini salah dan satu ini part. Bapak Kepala Sekolah. Ini Bapak Kepala Sekolah kita, Ustadz Dias. Ya. Ustadz Dias Tono. Baik, kemudian masih ada lagi untuk selanjutnya. Ini Pertamina itu kelihatannya ASEAN ya. ASEAN, Kelihatannya ya, bukan ASEAN. hanya sudah Asia Tenggara. Oh begitu, ini yang Nasional. kembali Mas Noval tadi. Iya. Baik, selanjutnya teman-teman. Wah ini persiapan. Ya. Baik. Nah ini apa ini? Ini UGM Di UGM ya, Mas Umar ya. juara 4 Ya. Juara Pak 4. Dias Tono, Baik. Kepala Sekolah kami. Masih ada lagi teman-teman. Nah ini Bapak tercinta sama Bersama Pak Bapak, sama Sularmin adik juga ya, MPD Ya, ini waktu di mana ini Mas? ya yang UGM tadi. UGM ya. yang waktu di lokasi di Di lokasi. Baik. Ya, piala dapat, uang pembinaan dapat, kesempatan dan Tabungannya pengalaman juga banyak. dapat ya. Betul. Ya, kemudian masih ada lagi. Ini di mana, Mas? Di UNY. UNY. Baik. Ya, ini berarti kamu ketemu dengan kawan-kawan yang lain ya dari berbagai SMA juga. nasional. Baik, nasional ya. Selanjutnya, teman-teman masih ada lagi. Ya, Ini harapan jauh satu ke di Jateng, Jawa ya. Tengah di Universitas Unsud. Jenderal Sudirman di Unsud begitu. Ini di mana ini Mas Umar lokasi fotonya? Di asrama? Di Unsud. Masih Oh, di Unsud. gedungnya situ terus. Saya pikir itu kamarnya Mas Umar. di Baik. di cabang. Oh begitu. Ya. Perwakilan Ya, Di sana ya. ya. inoknya Alumni ya, Banyumas. Mbak. perwakilan Di Banyumas. Banyumas ya, di mampir di majelis terdekat. Majelis terdekat. Ya, masih ada lagi teman-teman? Ya, sudah cukup. Baik, itu tadi tentunya menjadi bukti teman-teman yang sudah berjuang mewakili SMA MTA Iya. untuk terus mengharumkan nama SMA MTA yang Insya Allah. notabene Muslim boarding school, Boarding tapi school. alhamdulillah juga berprestasi di menawarkan bidang. prestasi di berbagai bidang. Berbagai Nah, bidang. ini maintenance-nya gimana nih Pak Bobi agar mereka juga semangat untuk menjadi anak asrama, Iya. tapi mereka juga semangat untuk di bidangnya masing-masing. Gimana nih bisa di-sharingkan ke saudara-saudara Ya, kita? jadi memang ya betul-betul kami yang ada di SMA sebagai pengelola tangan panjang dari yayasan begitu apa itu dengan asrama dengan pondoknya kami bekerja sama. Jadi memang ada jadwal di SMA sejak jam 7 sampai jam 2 atau bahkan lebih sampai jam apa itu 4 begitu. Ya. Ketika masuk ke asramanya boardingnya juga masuk ke jadwal pembinaan di boarding ya. Ada kiroah, kemudian ada apa itu kajian dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Itu pun sampai nanti larut malam jam ya 10 begitu. Kemudian pagi bangun tahajud dan lain sebagainya. Dan itu tiap hari Senin sampai Sabtu, minggunya pun masih ada namanya kegiatan muhadzarah, yaitu kegiatan apa itu latihan untuk berpidato. Ya. Oh, gitu. Jadi selain kemudian kemudian untuk di bidang pengembangan dirinya tadi ya pandai-pandainya memang memanage waktu. Jadi para santri ini untuk tekun, rajin, sungguh-sungguh belajar, bahkan juga ada kelompok-kelompok begitu. Tim olimpiade matematika, tim olimpiade kebumian, tim olimpiade geografi, kimia, fisika, astronomi, ekonomi,
komputer begitu. Kita juga ada pertemuan skala kecil-kecil, itu adalah untuk empowering ya, untuk memberikan semangat, memberikan semangat dan pembiasaan habit gitu. Kebiasaan. Ini dari SMS dari saudara kita yang bergabung, ini dari Mas Wahyu yang ada di Wonogiri. Oh sebentar, Ayu di Wonogiri, mohon maaf di Wonogiri. Selamat untuk Mas Noval dan juga Mas Umar untuk kejuaraannya. Ngomong-ngomong, cita-cita kalian menjadi apa? Gitu ini pertanyaannya. Dan mohon dipertahankan untuk SMA MTA maju terus, mudah-mudahan menjadi sekolah yang favorit dan unggul begitu katanya. Dari Ayu, ini mungkin Mbak ya, Mbak Ayu. Mohon maaf tadi saya sebut Mas. Dari Mas Umar, gimana nih cita-citanya apa ini ke depan? Plan A. Depan pertama, kalau jangka pendek dulu ya, Mas. Ini kan nunggu pengumuman tingkat provinsi. Kalau misalkan nanti bisa lulus ke nasional, ya pengennya dapat medali di tingkat nasional, OSN. Amin. Kemudian kalau rencana kuliah, pengen kuliah di insya Allah di ITB. Mudah-mudahan ya. Ya, di teknik. Yang maksudnya kan dari matematika cari yang aplikasinya dari matematika sama fisika gitu. Oh begitu. Jadinya pengen ke teknik. Sekarang sih pengennya ke teknik elektro. Oh begitu. Sudah ada pandangan lah ya di sana, dan tentunya untuk sertifikat berbagai hal yang sudah diikuti tadi bisa dijadikan support ya Pak Bobi ya. Baik, mudah-mudahan nanti dapat. Itu plan A ya. Bisa jadi nanti Mas Umar bisa ke UGM atau bahkan keluar negeri, kenapa tidak begitu ya. Mudah-mudahan bisa tercapai begitu. Kalau ada keinginan ke sana. Kalau dari Mas Noval sendiri gimana nih jawaban yang ditanyakan, cita-cita akan menjadi apa? Selain tadi disebutkan membuat ini ya, tempat pelatihan ya. Apa? Untuk jangka pendeknya berhasil di UPDA provinsi. Amin. Mudah-mudahan. Untuk jangka panjang cita-cita jadi pengusaha. Entrepreneur ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk Mbak Ayu yang ada di Wonogiri. Kemudian kami sapa lagi untuk yang ada di 0857 005 sekian untuk pertanyaannya. Sama yang pertama cita-cita, kemudian yang kedua, nah ini dia, bagaimana solusinya ketika kalian sedang drop. Tentunya kalian tidak selalu semangat dalam mengikuti pertandingannya. Kemudian untuk SMA MTA mudah-mudahan semakin beragam lagi untuk kejuaraan yang diikuti begitu. Nah, untuk yang pertama sudah terjawab. Kemudian yang kedua, gimana nih ketika kamu dalam kondisi drop dan butuh semangat? Dari Mas Umar dulu. Kalau saya dalam kondisi drop biasanya atau tidak? Pernah ya, oke. Yang pertama, dropnya orang muslim sama orang non muslim itu beda. Ya. Oke. Jadi yang pertama pastilah kita itu mendekatkan diri sama Allah, itu yang paling utama. Ya mungkin dengan baca Al-Quran, dengan sholat, kita berdoa sama Allah, itu pertama membuat hati lebih tenang. Dan agar kita misalkan mengikuti lomba ini merasa, duh kok ini kelihatannya sulit sekali, lawan-lawannya berat-berat. Biasanya sih saya sering membaca kisah-kisah inspiratif dari pemenang-pemenang yang mungkin mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, tapi mereka bisa membuktikan bahwa semua orang Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama. Begitu. Jadi itu kadang-kadang saya termotivasi dari kakak-kakak alumni OSN yang memang bukan dari golongan menengah ke atas. Begitu. Ya, terima kasih untuk sharingnya. Kemudian dari Mas Noval sendiri gimana ketika kondisi lagi males-malesnya mungkin atau kondisi lagi drop begitu, kira-kira gimana untuk membangkitkan semangatnya, Mas? Sama seperti yang dikatakan Mas Umar, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian cerita sama pelatihnya, gini. Kemudian ya menjadikan pengalaman. Oh gitu, baik. Untuk yang lebih baik lagi. Ya, berarti pandangan yang baru juga ya ternyata Pak Bobi. Simpai pun ternyata sebagai tempat sudah juga sebagai tempat ngobrol untuk Mas Noval dan juga kawan-kawan yang lainnya begitu. Kemudian tadi sempat down begitu ya ketika pertandingan di mana Mas tadi? Bandung ya, Pertamina Jakarta. Itu Mas Noval ternyata belum mendapatkan nomor begitu ya istilahnya, karena tingkatnya juga tingkat Asia Tenggara ya kalau nggak salah ya ternyata ya. Kalau yang lain mungkin tingkat provinsi.
Karesidenan lah ya begitu. Tetapi untuk yang tadi, untuk yang Pertamina itu Asia Tenggara. Memang kamu lawan ini ya dari Malaysia dan lain sebagainya begitu. Bagaimana waktu itu? Tim-timnya mana saja itu? Ya, Untuk Pertamina sendiri ada, kemudian ada tim sekitar Jakarta, Malaysia, satu. Ya. Dan lain sebagainya lah ya, negara-negara di Asia, kawasan Asia Tenggara begitu. Baik, ini menarik sekali Mas Umar dan Mas Noval. Mudah-mudahan kalian selalu menjadi ini ya contoh buat kawan-kawan seusia kalian yang sekolahnya insya Allah lancar begitu. Namun untuk apa namanya potensi yang ada di dalam diri tetap bisa dikembangkan begitu. Pak Bobi, ini menit-menit akhir apa ini yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ada di sini ataupun teman-teman yang ada di rumah yang mereka juga sedang searching saat ini, sedang mencari sekolah. Mungkin sekolah kita juga cukup direkomendasikan. Monggo Pak Bobi, bagaimana? Iya, terkait dengan tadi ya, kadang kegagalan itu kalau saya memotivasinya kembali ke surat Al-Baqarah ayat ke-216 yang artinya boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kadang-kadang skenario Allah itu jauh lebih indah. Kemudian untuk apa itu para pemirsa begitu yang kemudian baru memilih-milihkan pendidikan untuk buah hatinya, untuk anaknya yang selevel SMA di SMA MTA adalah SMA yang umum, jadi di bawah apa itu Dispora, tetapi ada nilai plusnya, diniyahnya banyak, dan juga akhlakul karimahnya yang kemudian apa menjadi ditekankan begitu, sehingga apa itu kami berharap banyak dari pemirsa kemudian mendaftarkan sekolah di SMA MTA Surakarta, karena tidak lama lagi itu tanggal apa itu Mei sudah ada tinggal bulan depan itu sudah pendaftaran ya. Jadi apa itu tanggal 6 jadi tanggal 20 sampai 26 Mei itu nanti tes wawancara dan mendaftar. Kemudian tanggal 28 Mei itu tes psikologi dan matematika IPA. Baru kemudian tanggal 7 Juni 2016 itu pengumuman. Jadi hanya selang ini paling singkat ini karena memang kuota dari apa itu asrama putri yang sangat terbatas sekali, kemudian juga ruang yang ada di SMA sudah tidak mencukupi lagi kapasitasnya begitu, sehingga perlu ada seleksi dan juga perlu ada apa itu kuota yang kemudian membatasi dari penerimaan di tahun 2016-17. Iya, siap, baik. Jangan lupa nanti untuk yang ada di rumah ya, yang ingin silaturahim dulu juga tidak apa-apa ya Pak, kayak MTA lihat-lihat dulu seperti apa. Nah ini karena waktu kita mepet, 1 menit barangkali, Mas Umar, apa ini yang dipesankan untuk kawan-kawan seluruh Indonesia seusianya, Mas Umar? Apa yang dipesankan? Ya, pertama bagi teman-teman saya, saudara-saudara saya seiman, kita semua sebagai seorang muslim dan sebagai generasi muda, jangan sampai kita itu saat ini waktu kita tuh terbuang habis hanya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Masa depan dari generasi muda muslim saat ini tuh terbentang luas. Tantangan kita untuk ke depan itu semakin banyak. Maka jadi jangan ragu-ragu, potensi yang ada dalam diri kita terus kita kembangkan untuk kemajuan bangsa, negara, dan juga agama kita. Oke, baik. Open mind dan juga selalu ini ya, selalu totalitas dalam berbagai hal ya. Terima kasih Mas Umar. Mas Noval, apa ini yang dipesankan ke teman-teman seusianya di rumah? Untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, manfaatkanlah waktu muda kalian di bidang yang positif. Contohnya olahraga, supaya kita sehat badan dan dapat bukti membanggakan. Iya, membanggakan.
orang tua dan semuanya. Baik, terima kasih Mas Noval. Pak Bobi, Mas Umar, Mas Noval, satu waktu ini kurang cukup kelihatannya. Insya Allah kita akan explore lagi di lain kesempatan begitu, dan insya Allah nanti bisa dibaca juga di majalah Cahaya Hati kita prestasi dari Mas Umar dan Mas Umar dan Mas Noval di edisi yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan, selamat kembali ke SMA ini Pak Bobi. Teman-teman karena libur ya, nanti bisa kembali ke rumah masing-masing, kecuali Mas Umar nanti masih siaran bahasa Arab bersama kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan saudaraku dimanapun Anda berada, perbincangan yang inspiratif sekali di hari ini. Kami mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan yang akan datang dengan prestasi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.